wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Mutmainah pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester genap. Pada pertemuan kita kali ini yang kita bahas materi bab 9 tentang pencemaran lingkungan dengan submateri pencemaran tanah. Buku yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian pencemaran tanah dengan tepat. 2. Menjelaskan dampak pencemaran tanah dengan tepat. 3. Membuat gagasan tertulis tentang bagaimana mengurangi dampak pencemaran tanah dengan tepat. Sekarang kita mulai pelajarannya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Pertanyaannya, 1. Bagaimana ciri tanah yang tercemar dan tidak tercemar? 2. Apa yang menyebabkan tanah tercemar? 3. Apa saja dampak yang disebabkan pencemaran tanah tersebut? Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Ciri-ciri tanah tercemar. 1. Tanah yang sudah hilang kesuburannya. 2. pH tanah tidak seimbang lagi, bisa di bawah 6 atau di atas 8. 3. Tanah mengeluarkan bau busuk. 4. Tanah kering. 5. Tanah mengandung berbagai kandungan logam berat di dalamnya. 6. Tanah mengandung berbagai sampah anorganik di dalamnya. Ciri-ciri tanah tidak tercemar. 1. Tanahnya subur. 2. pH tanah antara 6 dan 8. 3. Tanah tidak mengeluarkan bau busuk. 4. Tanah tidak kering, gempal, melainkan gembur yang normal. 5. Tidak mengandung berbagai logam berat. 6. Tidak mengandung sampah anorganik. Faktor penyebab pencemaran tanah. 1. Limbah domestik. 2. Limbah industri. 3. Limbah pertanian. 1. Limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, kelembagaan, serta tempat-tempat wisata. 2. Limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. 3. Limbah pertanian. Limbah pertanian adalah limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan pertanian, seperti penggunaan pupuk dan pestisida pada tanaman. Dampak pencemaran tanah. 1. Mengurangi kesuburan tanah. 2. Membuat tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya mati. 3.
menyebabkan pencemaran pada udara. 4. Menimbulkan wabah penyakit. 5. Merusak ekosistem. Cara penanggulangan pencemaran tanah. 1. Remediasi. 2. Bioremediasi. Remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, seperti karbon dioksida dan air. Nah, itu tadi penjelasan tentang pencemaran tanah. Untuk lebih jelasnya dan lebih memahami, kerjakanlah LKPD berikut ini. Tugas kalian yaitu 1. Amatilah gambar foto-foto tersebut. 2. Tentukanlah foto yang termasuk pencemaran tanah akibat limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. 3. Apa saja dampak dari pencemaran tanah di masing-masing foto tersebut. 4. Catatlah semua hasil pengamatan kalian. Sumber referensi yang Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini bersumber dari buku-buku dan internet berikut ini. Untuk refleksi pembelajaran kita kali ini, kalian dapat tulis di kolom komentar. 1. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? 2. Apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang pencemaran tanah? Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.